Jadi Thai Cave Rescue ini bang, ada pada tahun 2018 itu ada 13 orang, 12 anak laki-laki, satu tim sepak bola itu terjebak di dalam sebuah goa selama 9 hari. The fuck? Ya. Dan ini itu menggemparkan dunia banget beritanya. Ini sampai dokumenternya ada segala macem. Wah ini gila. Boleh. Nah, ini dia. Nah, yang nih. Jadi gini, 23 Juni 2018 ada 12 anak laki-laki yang punya tim sepak bola namanya Wild Boars, ya kan. Usianya itu dari 11 sampai 16 tahun. Sama pelatih mereka, jadi total 13 orang, namanya Ekapon Chantawong, umurnya 25 tahun, ya kan. Nah, mereka ini yaudah, mereka suka kayak main bola, main bola bareng-bareng apa segala macam, mereka klub bola. Terus mereka pulangnya tuh lagi pengen field trip, Bang. Main ke salah satu goa namanya Goa Tam Luang. Di daerah posisi Chiang Rai ya kan. Nah, gua ini tuh terkenal karena dia tuh panjang, bercabang-cabang dan memang kalau misalkan musim hujan itu tergenang sama air. Tapi kalau misalkan dilihat dari luar emang indah banget bang guanya. Buat main ke dalam sana. Nah, mereka ini masuk ke dalam sana itu cuma bawa senter sama air minum. Karena memang ya buat rekreasi, field ya trip kan? doang. Buat field trip. Awalnya tuh mereka pengen berpetualang sebentar ya kan. Dan mereka juga ya datang ke sana biasanya kan ada pemberitahuan kalau misalkan ada musim hujan. Saat itu bang, itu sebenarnya lagi nggak musim hujan bang. Tapi tiba-tiba waktu pas mereka lagi masuk ke dalam, sekitar mereka udah jalan sekitar 1 kilometeran lah, udah masuk ke dalam gitu lagi eksplorasi. Tiba-tiba di luar tuh hujan deras bang. Di luar tiba-tiba hujan deras yang bikin jalannya itu ketutup sama air pelan-pelan. Pasang airnya, ya kan. Nah mereka ini lumayan panik dong. Mereka mau coba keluar, lah kok aduh ada air nih, ya kan. Airnya udah masuk, maksudnya udah lumayan tinggi. Kita gimana nih keluarnya, ya kan. Mereka panik, akhirnya mereka mencoba lagi masuk ke dalam goanya. Jadi masuk. Pas udah masuk, jadi kalau boleh Bang Celing tunjukin goanya bentuknya kayak gimana. Udah masuk pelan-pelan nih bang. Nah itu bawah. Nah itu tuh yang bawah. Bawah. Nah, itu tuh. Itu Thai Cave Rescue. Bawah kanan. Nah mereka tuh masuk bang, ketemu air lagi. Waduh anjir, kita masuk lebih dalam lagi deh. Sampai mereka masuk ke dalam sedalam 4 km bang di dalam gua. 4 km, ya kan. Mereka bayangin cuma bawa senter. Buka aja lah Link, website Link. Cuma bawa senter sama air minum, ya kan. Nah akhirnya awalnya tuh gimana bisa ketahuan gara-gara orang tuanya ini pada khawatir lah, kok anak-anak gue pada nggak pulang, ya kan. Anak-anak gue pada nggak pulang, karena kesebelasan nggak datang, nggak pulang nih. Iya, kesebelasan nggak pulang nih, ya kan. Akhirnya dipanggil lah tim penyelamat nih, ya kan. Dipanggil tim penyelamat, sampai kepolisian tuh ngelakuin pencarian besar-besaran. Ditemuin gara-gara di depan gua itu ada sepeda mereka semua lagi parkir, ya kan. Nah akhirnya gara-gara hal itu bang, Link. Nah akhirnya gara-gara hal itu bang, mulai rada-rada gila nih semuanya nih, ya kan. Mulai rada-rada panik karena goanya nih hujan deras nih makin nih. Oh jadi makin tinggi dan makin tidak memungkinkan, ya kan. Bayangin bang, itu gara-gara kasus ini itu beberapa negara itu sampai ikut turun tangan. Dan orangnya itu bang, itu yang untuk ngurusin kasus ini itu lebih itu kalau nggak salah 10.000 apa 10.000 deh kalau nggak salah. Anjir, serius Karena kasusnya gede banget bang. Ini bener gede banget. Ini sampai apa ya, dari Inggris, Australia, Amerika Serikat, wah itu banyak banget yang turun tangan. Sampai penyelamat itu banyak banget. Berapa hari mereka kekurung Sen? 9 hari bang. Anjing. 9 hari tanpa makan dan tanpa minum, ya kan. Nah itu dari tanggal pokoknya dari tanggal awal sampai pokoknya dari tanggal berapa nih, 23 Juni, ya kan. Sama beberapa hari itu kan udah dilakuin pencarian. Mereka permasalahan itu cuma satu bang. Jadi ada satu orang yang memang sudah mengetahui tentang goa ini luar dalam, ya kan. Goa ini, wah ini dokumenternya ini keren banget. Oh ada dokumenternya. Ada dokumenternya. Ada satu orang datang buat nyelamatin, buat ngurusin kasus ini. Dia tuh yang ngegambar goanya kayak gimana, karena dia udah tahu luar dalam goanya, ya kan. Cuma permasalahannya cuma satu, di mana airnya ini pasang bang. Kita ngeliat di sini airnya biru bang, sebenarnya enggak. Airnya tuh full lumpur. Keruh. Kalau lumpur berarti tebel nggak bisa berenangin dong. Jarak pandangnya itu cuma 1 cm. Anjir. Itu. Jadi mereka yang penyelam ini itu ngeraba-raba bang, untuk masuk ke dalam, ngeraba-raba pakai gambar yang dikasih doang.
sama ngeraba-ngeraba ya depannya mereka untuk masuk ke dalam situ. Itu sama beberapa hari masuk ke dalam, turun. Itu kan kalau boleh dilihat lagi Mentling. Ini kan yang sebelumnya yang apa sih? Yang petanya tuh. Ada peta yang panjangnya itu era kotor banget ya, kan? anjir. Naik turun turun segala macam. Jadi mereka nih bingung, aduh anjing ini gimana ya? Ya kan? Mereka tuh pencariannya Bang, masuk ke dalam, disisir beberapa kilometer. Oke, nggak nemu balik lagi. Kenapa mereka tuh nggak bisa cepat? Ya karena selain visibilitas yang kurang, ketika mereka kan pakai oksigen kan. Kalau misalkan udah ketemu, ya udah nih balik lagi susah ya kan. Maksudnya kalaupun nggak ketemu juga tapi oksigennya udah mau dikit, berarti gue harus balik lagi. Ada ininya lah, ada rulesnya. Nah akhirnya selama 9 hari Bang, bahkan sampai hampir ngorbanin itu, mereka tuh punya pemikiran, mereka tuh punya cara kayak 3. Ini gimana nih cara kita nyariin anak. Selama beberapa hari mereka cari segala macem, mereka masuk, hari ke-9 ketemu. Ya, ini ketemu juga gara-gara ada 2 orang penting Bang. 2 orang penting ini namanya John Volanten dan Rick Stanton. Kelihatannya mereka kayak bapak-bapak biasa. Cuma mereka perenang cave diver profesional yang disebutin sama orang yang gambar. Jadi orang yang gambar ini bilang, nih ini kira-kira gambarnya kayak gini. Gua kalau misalkan disuruh milih orang mana yang harus masuk ke dalam, ini orang-orangnya. Itu siapa Fasan yang gambarnya? Kayaknya dia memang orang ahli juga Bang. Warlock apa gimana? Kayaknya cave diver juga sih Bang. Thailand. Orang Thailand. Jadi wah itu bener dia kayak gambar gitu, terus dia nulis beberapa nama. Akhirnya nama 2 orang itu kan John Volanten sama Rick Stanton. Masuk ke dalam, mereka udah berapa lama segala macem. Setelah 9 hari ketemu 4 km dari goa. Dari ujung goa. 4 km tuh kayak dari mana ya? Sini ke Shell. Enggak, kejauhan. Iya kayak anjing jauh banget, Cok. Jauh banget. Tadi ini nyelam bangsa 4 km. Dan itu nyelam masuk ke dalam segala macem. Kayak kita jalan dari sini ke Shell aja capek. Ya. Ini nyelam dalam goa. Sini kayak dari berapa? lumpur. Ya, coba kita cek. Nah, ntar ketahuan dong mana. Iya juga ya. Kan radiusnya doang. Iya. Coba ya. Itu ketemu dong, ya kan? Ketemu nih 4 km nih guys. Udah ketemu. Seneng gak Bang? Seneng dong. Alhamdulillah itu berita udah kayak menang Pildun Bang. Bawa baliknya gimana? Itu pertanyaannya. Anjing. Itu permasalahan besar. 9 orang ya? Berapa? 13 totalnya. The fuck. 12 pemain, 1 pelatih. Itu pasti bercabang kan? Itu bercabang Bang. Itu bener-bener jalannya, ya bayangin aja Bang. Ini naik nih ke atas, terus pas ngeliat bawah, anjing nih udah cekungan begini, naik lagi apa segala macem. Mana cekungannya itu bukan air bening, cekungannya air lumpur anjir. Ya kan? Pertanyaannya besarnya adalah gimana cara ngeluarin anak-anaknya. Ada 3. Kalau nggak salah itu ada 3. Yang satunya adalah kita ngebor dari atas. Set jauh banget anjir. Ya kan? Jauh banget. Dimana makan waktu. Risiko longsor juga gak sih? Risiko longsor jauh banget segala macam, makan waktu. Yang kedua, dikuras airnya. Jing. Dikuras airnya. Itu berapa ribu liter? Nah itu dia tuh pertanyaan. Gimana nih cara dikuras airnya? Resiko juga. Yang ketiga, ya udah masuk ke dalam, satu-satu dikeluarin pakai ini Snorkeling. Oh jadi dia dengan ini apa namanya? Anjing, 13 kali 26 kali mondar mandir bangsat. Ya enggak, mungkin sekali jalan 5 orang Gak di bawah. Emang iya? Iya. Jadi gini Bang, ada beberapa opsinya. Gali jalur, tunggu musim kemarau, ya, sama selamkan mereka keluar dengan peralatan khusus. Dan ini yang paling resiko Bang. Selamin mereka keluar. Karena apa? Karena pertama mereka banyak yang nggak bisa berenang. Orang-orang yang tapi main bola bisa. Main bola bisa. Banyak yang bisa berenang. Terus yang kedua, kan mereka pemain bola. Yang kedua adalah belum tentu alat selamnya cocok. Itu cocok sama mereka. Jadi banyak banget. Tapi yang diambil apa? Ada 2 opsi. Jadi yang satunya itu yang dikuras air pelan-pelan, itu dilakuin juga. Yang satunya, kayaknya kita harus nyelamatin. Nah, itu pas usaha penyelamatan Bang, itu sampai ada beberapa yang kayak bahasanya nyerah sama ini. Kayak udah gua ada 2 penyelam yang masuk dan yang gantian, terus pas keluar mereka udah gak mau masuk lagi Bang. Saking udah traumanya. Oh iyalah pasti. Nah,
sampai yang traumanya itu si pemain bola ini. enggak, yang penyelamnya. Wah, anjing. Penyelamnya bertrauma anjing. Jadi sampai mereka masuk nih. Mereka keluar, mereka bilang, "Gua enggak mau masuk dalam situ lagi." Karena mereka udah wah ini kacau. Ini udah high level of apa penyelamatan lah bahasanya. Ya kan? Nah, sampai ada satu orang namanya Saman Kunan. Ini rest in peace. Itu mantan Navy SEAL 38 tahun. Amerika. Thailand. Ini lagi lah link apa? Saman Kunan. Nah, dia ini Bang, dia masuk berhasil, cuma waktu pas keluar dia tuh kehabisan udara. Dia meninggal. Oh, dia meninggal di situ. Oh iya, orang Thailand bener. Orang Thailand. Ini pahlawan. Dia satu orang doang kan yang meninggal. Tuh sampai ada patungnya doang. Iya, dia ada patungnya. Nah, live chat link. Nah, akhirnya tim internasional nih Bang, itu menyiapkan ini semua. Gimana nih cara kita untuk ngeluarin anak-anak ini, ya kan? Masuk pelan-pelan dua orang masuk pelan-pelan. Yang penyelam ini masuk, dia kan ketemu kan jalurnya segala macam sampai sana. Itu tahu nggak Bang? Anak-anaknya itu dipasangin apa sih alat yang buat selam, tapi yang kalau ini kan yang gede ya, yang nutupin muka kayak snorkel tapi gede, jadi dia bisa napasnya tuh sampai ini kan. Iya. Coba kalau boleh Bang nyari yang Thailand cave evacuation. Jadi ditutupin yang muka Bang, yang kayak apa ya? Yang kaca semua. Jadi napasnya bisa lewat hidung. Iya. Pokoknya yang rada gede. Udah kalau enggak ada enggak apa-apa. Nah, itu Bang sama tandu. Tandu yang ngangkat. Tandu yang mau ngangkat. Buat apa? Nah, jadi 4 anak ini, berapa belas anak ini, karena mereka tuh nggak bisa berenang Bang, ya. Itu kalau nggak salah mereka tuh dipasangin alat oksigen. Ini gue correct me if I'm wrong ya guys ya. Cuma yang gue tahu tuh oksigen yang kayak gitu. Terus mereka dipasangin 4 Bang, dikeluarin. Hari pertama 4 orang dikeluarin. Dan caranya supaya untuk mengatasi mereka, bayangin Bang, mereka dikasih obat penenang semua. Anjing. Mereka dikasih obat penenang semua supaya mereka tuh nggak panik. Kayak obat ADHD gitu ya? Iya. Jadi bener-bener itu 2 orangnya, yang satunya di ujung depan, yang satunya di ujung belakang, bawa 4. Set, turun ke bawah, naik ke atas, di airnya dicek dulu nih, masih pada aman nggak? Aman. Oke, kalau aman lanjut lagi. Hari pertama selamat 4. Hari kedua dilakuin yang kayak gitu lagi, selamat 4. Hari ketiga baru selamat 4 sama pelatihnya 1. Nah, akhirnya korban jiwanya itu yang si Saman Kunan itu juga. Itu di pertengahan evakuasi atau di akhir evakuasi? Di pertengahan evakuasi. Dan ini dianggap sebagai misi penyelamatan paling sulit dalam sejarah modern. Bayanginnya 13 orang Bang. 13 orang itu kejebak itu berapa hari tuh. Banyak banget. Dan nah, yang gua salut Bang. Gue tuh denger kalau nggak salah, gue baca salah satu artikel ya. Gimana cara mereka bertahan hidup, ya kan? Iya, 9 hari. Kan? Ya kalau kan? air mah ada lah. Iya, kan mereka cuma bawa air minum sama center, ya kan? Tapi makannya apa segala macam, gimana mereka bisa bertahan hidup? Kalau nggak salah, itu pelatihnya itu, kalau nggak salah, dia tuh biksu atau punya mantan biksu apa gimana gitu Bang? Kalau nggak salah ya, biksu atau apa gitu. Pokoknya memang sangat-sangat erat lah. Diajarin bertapa semua. Oh. Disugestiin. Semedi dia. Bersemedi di dalam gua. Jadi bersemedi di dalam gua supaya mereka tuh tenang, nggak panik. Udah. Kayak meditasi gitu ya? Meditasi. Oh, berarti kalau panik mungkin bisa jadi nggak. Kalau panik udah pasti. Iya, tapi suges berarti ngaruh banget. Ya jelas lah, ngaruh banget lah. Berapa hari dalam situ? Geblek anjir. Dibikin puasa, dibikin. Iya. Itu cerita dari Thai Rescue Cave. Jadi itu masih ada dokumenternya dan yang pengen nonton lagi. Itu Netflix. Apa namanya San dokumenternya? Thai Rescue Cave. Oh, Thai Rescue Cave, bener. Anjing. Anjing. Itu makanya teman-teman lain katanya mereka nonton sampai nangis Bang. Karena itu dokumenternya bener-bener nyorot itu Bang. Jadi kalau nggak salah waktu pas hari ketiga keempat, oh ya ada yang nambahin lagi ya. Hari ketiga keempat itu mereka satu dunia, satu Thailand itu segala macam, mereka udah banyak yang percaya kalau misalkan ini anak udah nggak mungkin masih hidup. Yang percaya itu cuma keluarga doang, cuma ibunya doang, ibu-ibunya. Dan Aing tuh ngelihat beritanya kan, Aing selalu update beritanya kan, sampai ibu-ibunya tuh berdoa di depan gua. Oh iya. Pada di posko. Pada berdoa semua. Karena dibilangnya gini,
kalau manusia aja udah nggak bisa nolongin dan alam tidak mendukung, berarti satu-satunya harapan cuma lewat dewa. Jadi mereka pada berdoa semua. Dan yang aing bingung itu berarti kan di cave pertama air jalan nih. Ya kan misalnya air ini berarti kan dia 1 kilo pertama. Terus dia memutuskan untuk ke kilometer-kilometer selanjutnya lagi tuh apakah dia disorientasi arah atau enggak? Harusnya mah enggak sih? Harusnya enggak. Karena menurut karena dia ngeliat oke ini udah mungkin ya kan aing juga sempat berpikir seperti itu. Mungkin dia ngiranya ada jalur keluar lain, ngerti nggak sih? Ya. Nyambang. Atau mungkin wah gua ini mungkin tembus sampai Mekah. Nah, astagfirullah. Ada kan? Ada gua yang di Jawa yang kayak gitu, Pi. Emang bisa kata Aing, tapi banyak orang yang percaya. Serius, Pi. Maaf, Pi. Kata Bang Opi. Ada sumpah, Pi. Kata Bang Opi, baru satu gua kemarin deh. Baru satu gua tendang kemarin Pi Enggak beneran, Pi. Ini beneran, Pi. Ada, Pi. Aing tahu. Oh, Aing tahu beritanya. Tapi maksudnya kepercayaan kayak gitu mungkin. Iya. Oh, tembus kali. Baru satu gua tendang kemarin dari cok. Anjing. Lama-lama aing bikin podcast berdua doang sama Bang Upi anjing. Terus sama Fandi Apa celing katanya. Sama Fandi lagi jagain koet aja nih dia. Guys, Fandi aman ya guys ya. Enggak ada selek-seleknya gua sama Fandi ya. Awas lu. Pola pikir ayam aja. Ini orang tuh kalau pinter-pinter, berarti kalau lagi tolol-tolol, berarti apa ya? Ini kalau Oke. Ya, berarti maksudnya itu tahun berapa sih? 2018. Oh iya 2018. Gila, tapi itu memang tegang banget. Itu tegang banget sih. Dan kayak ajaib sangat. Itu tentang Thai Rescue Cave. Ini ada requestnya Bang Upi nih. Oke, apa tuh? Jadi ada kasus Lacey Fletcher. Apa tuh ini? Lacey Fletcher, manusia yang nyatu sama sofa. Oh ya ini anjing. Manusia yang nyatu sama sofa. Nyatu sama sofa. Hah? Manusia yang nyatu. Lacey Fletcher. Terus begitu ada yang dudukin, oh ini mah sofa pijat. Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak. Lihat. Nih. The girl who melted into the couch. Melted into the ternyata couch. itu maksudnya. Salah. Jadi Lacey Ellen Fletcher lahir 1985 di kota Louisiana, ya kan? Dia tuh lahir di keluarga keluarga yang biasa, ya kan? Segala macam keluarga yang biasa. Cuma ternyata sejak remaja si Lacey ini udah suka ngalamin gangguan sosial, Bang. Suka ngalamin gangguan sosial dan dia ini kabarnya mengidap yang namanya autisme. Ya kan, mengidap yang namanya autisme dan punya anxiety-nya tuh parah banget lah. Jadi memang kurang punya temen lah di sekolahnya, ya kan. Nah dia itu awalnya tuh dia ya udah anak yang biasa di sekolah, punya masuk ke tim volley, cuma dia keluar gara-gara dia memang nggak bisa keep up, ya kan. Sampai akhirnya dia tuh di rumah, ternyata dia ini nggak diurus sama orang tuanya. Dimana di dalam rumah kecil dia tuh punya dunia kecil sama sofanya. Bayangin sofa kayak gini ya. Dimana maneh ini kayak Bang Alfi ini. Di sini Bang Alfi makan, di sini Bang Alfi tidur, di sini Bang Alfi ngelakuin semua hal, ya kan? Bang Alfi makan segala macam, tidur dan lain-lain, sampai akhirnya di sini juga Bang Alfi tuh terbaring selama berjam-jam dan nggak pernah bangun lagi. Meninggal. Ya kan? Ya meninggal, bahasanya ya chaos lah. Jadi ada satu momen Bang, dimana setelah dia udah ngelakuinnya selama 12 tahun. Jadi 12 tahun Bang. Modal. Orang tuanya ini itu tuh nggak pernah merhatiin dia. Modal gini dia ya. Iya. Hah? Iya. Nih makanya dengerin dulu. Jadi orang tuanya ini Bang itu ngasih dia makan seadanya, ya kan, ngasih dia makan seadanya segala macam. Kenapa bisa sampai 12 tahun? Karena setelah 12 tahun orang tua itu ngelaporin kalau anaknya dia ini itu tuh kayak dia tuh kayaknya sakit dan dia tuh nggak gerak dari sofanya. Polisi datang. Pas dilihat itu bentukannya dia udah nyatu sama sofanya Bang. Nempel sama sofanya. Nempelnya kenapa? Karena ternyata badannya itu udah koreng-korengan semua, luka nanah semua segala macam. Itu nempel Bang sama sofanya. Kok orang tuanya nggak nge sih anjir? Bukan nggak nge Bang. Orang tuanya emang kurang ajar. Emang brengsek orang tuanya. Oh. Jadi memang orang tuanya ini emang nah lanjut dulu ya. Jadi Lacey ini ternyata dia itu udah mengidap banyak banget penyakit.
borokan apa segala macam itu banyak banget sampai dilalerin apa segala macam itu udah chaos. Dan selama 12 tahun orang tuanya ini nggak pernah nengokin si Lacey ini. 12 tahun itu bang, itu tuh Lacey kayaknya memang udah meninggal tuh selama 12 tahun. What the fuck? Jadi kayaknya selama 12 tahun itu orang tuanya tuh nggak pernah, ya udah orang tuanya cuma nganggap oke, anak gue lagi ngapain, oh lagi tidur, udah digituin dong. Terus makanannya kan masuk. Masa nggak makan nggak apa Nah, nggak? ya dikasih makan seadanya. Orang tua itu nggak peduli bang sama si Lacey-nya, bener-bener nggak peduli banget, makan juga seadanya dan lain-lain. Diinin sama si apa ya, diinin sama si polisi. Ternyata turns out ya, waktu pas dicek si Lacey ini nggak pernah dibawa ke dokter, ya kan, dan nggak pernah dibersihin tubuhnya, jadi nggak pernah dimandiin, nggak pernah dan udah dibiarin mati terbengkalai bang, beneran definisi mati terbengkalai di situ. Dan lukanya itu membusuk sampai tulangnya itu nembus kulit. Anjing. Tulangnya tuh nembus kulit. Yang lebih anjingnya lagi apa bang? Ternyata turns out dia ini selama ini hidup ya, hidupnya sama kotoran, urin sama nanah. Di kotoran, air kencing sama nanah. Karena apa? Karena ketika diinvestigasi nih bang, dalam perutnya ada feses. Oh my god, berarti dia saking Which kelaparannya is- dia makan itu. Iya dia makan bang. What the fuck anjing? Jadi karena ditemukan di dalam perutnya dan ditemukan di ujung-ujung kukunya kalau ada feses, berarti which is dia tuh makan. Mau muntahin anjing. Dan ini tahu tanggal berapa? Wah anjing. Ini 24 Januari 2022. Hah? 2022? 2022. What the fuck? 12 tahun jadi kursi itu berarti dari 2010. 2010 ya. Tapi meninggalnya tahun berapa? Secara forensik gitu berapa tuh meninggalnya? Enggak ada. Ini enggak disebutin. Top sumpah. Jadi nih, hasil otopsi nih. Penemuan yang mengejutkan 24 Januari 2022. Ini kalau nggak salah ya guys, gue nggak tahu nih ya, tahunnya nih ditemuinnya bener apa enggak nih. Cuma yang pasti Lacey sakit parah dan nggak bergerak. Mereka masuk bau busuk langsung satu rumah. Bau kematian bercampur bau feses, bau kotoran. Bau kematian. Bau kematian, bau orang mati. Apa sih? Bau Bangke. mayat, bau bangke. Bawa bangke. Lacey kondisinya udah telanjang, duduk di sofa, dan sofa dia tuh udah duduk dan itu sofanya tuh udah ngebentuk badannya dia. Dan beratnya di umur dia 36 tahun itu cuma 43 kilogram. Ini seceling anjing. Lu Dan- berapa ling? Lu berapa, Ling? 45 dia anjing. Wah, celing manusia sofa. Rambutnya kusut, kulitnya penuh luka dan borok besar. Dan lalat itu belatung itu udah penuhin tubuhnya dia, Bang. Dan hasil otopsi menemukan kalau dia meninggal gara-gara malnutrisi dan dehidrasi parah. Dan pastinya luka tekan, luka yang parah sampai berlubang sampai ke tulang. Iya. Ada satu ini ya, kalau misalnya orang yang sudah lama sakit, itu tuh lecet. Lecetnya tuh bisa sampai tulang. Oh iya. Iya, lecetnya tuh gara-gara kebanyakan tidur. Karena si belakangnya tuh- Molding. Apa sih? Jamur. Iya, lupa aing Apa itu sih pokoknya. namanya? Nyetak aja, Bang, kenyetak. Kayak gimana ya? Iya, pokoknya mah lukanya masuk lah gitu. Intinya mah jadi luka kalau lu kebanyakan diem atau apa gitu, terus itu anjir. Itu menyakitkan banget. mencetak. Nah, Kayak lecet terus- gitu ya, lecet ya. Yes. Resmi kematiannya ini dinyatakan oleh polisi yaitu severe chronic neglect, yaitu penelantaran ekstrim yang menyebabkan penyakit dan kematian. Yes. Dan di Jadi penjara gak sih? orang tuanya ini, Bang, 2022 Sheila dan Clay Fletcher itu bersalah dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2. Dan mereka menghadapi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Oh, anjing. Ya, Bayangin. deserve lah anjing. Ya, dan ini 12 tahunnya, Bang, itu gara-gara dari forensik. Jadi forensik ini sudah memperkirakan kalau si Lacey Fletcher ini meninggal udah dari 12 tahun lalu. Tapi kalau 12 tahun lalu gak masuk akal kalau dia masih ada belatung. Harusnya gak ada belatung. Udah kering ya? Udah kering. Kalau 12 tahun yang lalu, iya. Tapi ini kan di atas, Bang. Di atas apa? Maksudnya bukan di tanah. Tetap aja lah belatung Iya, mah cepet. mikroorganisme cepet pasti San. Cepet. Cepet. Harusnya dia udah jadi apa? Harusnya dia udah jadi tulang doang kalau 12 tahun.
Berarti mungkin beberapa bulan mungkin Mungkin bisa- 12 tahun tuh lamanya dia duduk di situ kayaknya. San. Mungkin ya. Atau enggak memang divonis 12 tahun kematian tuh karena memang 12 tahun itu dia tuh sudah tidak punya hidup. Iya. Bisa Bisa jadi. jadi. Hmm. Sebenarnya dia 12 tahun yang lalu udah mati itu ibaratnya secara Dekubitus Bukan. itu makanya orang dirawat atau diaras atau dapat dijompo orangnya nggak bisa bangun sama sekali tiap hari. iya dekubictus ya. Hmm. Itu makanya kalau lihat lukanya serem anjir. Kenapa? Nih. Luka dekubictus. Aing sempat lihat nih karena ada pasien yang memang udah nggak ini. Nih. Dekubictus. Oh, nggak ada. Matiin blurnya. Mana? Oh anjing kok. Ya. Pernah lihat lukanya ada di lansia atau katanya? Iya di lansia. Di lansia banyak tuh kayak gitu. Tulangnya bolong katanya. Iya berarti dia juga udah Serem, kayak Cok. gitu lah. Tulangnya bolong-bolong. Enggak, tapi maksud orang kayak anjir itu tersiksa. Apakah dia tidak ada keinginan untuk pergi gitu atau apa gitu? Nah itu yang nggak tahu. Karena mungkin dia punya penyakit juga kali. Kan tadi autisme. Oh, Iya. itu dia kejadian di mana? Kejadian US di nggak sih ini? Louisiana. Di mana tuh? Louisiana di US. Oh US ya bener ya. Kalau nggak salah, Stats. jadi kalau di Amerika itu kalau ada orang ya yang anaknya itu ada autism, itu dibayar sama negara. Oh iya. Mm-mm. Iya. Jadi ada temennya bibi orang, dia sekarang udah jadi warga negara US, terus punya anak yang memang dia itu Mengidap. autism, ya mengidap autism. Nah negara itu membayar ibunya untuk merawat si anak itu, gitu. Jadi sebenarnya anak itu tuh adalah tanggungan negara, gitu, dan dibayar si orang tuanya itu per Baru bulan ini tuh. kebijakannya. Enggak, udah lama kok. Anaknya udah gede. Dan memang ini anjir kalau di US kan udah ibaratnya kalau mungkin di US ya udah dibayar, udah apa terus ditelantarkan ya kurang ajar juga. Cing. Yuk, last one. Last one. Last Ya. one. Last one. Gue pengen ngebahas satu kasus yang memang kemarin di request paling banyak di radio malam. Ini ceritain dikit nggak apa-apa bang? Ya kemarin tuh banyak yang request di radio malam guys. Dimana kemarin itu gue untuk nyari kasus, ada satu kasus yang disebutkan dengan inisial Dukun AS. Dukun AS. Orang mana? Ini orang Medan, Sumatera Indonesia? Utara. Iya. Bukan Dukun AS US bang, bukan. Oh, dukun, kirain aing dukun Dukun AS. inisial AS. Namanya adalah Ahmad Suraji. Di mana? Kenapa? Anjing sih ya. Oke. Ini orang ya. Itu yang main golf bukan? Bukan. Bukan. Ada yang Gak usah dibuka sih link ini kayaknya live chat aja deh. ada yang Ya. variasi es cekek. Ada yang brownies. Jarvis tolong apakan dulu biar gak ini kali itu tahu. Davis tolong buat digeser dikit. Oke. Udah. Diapakan dulu. Oke, Jarvis apa dulu biar nggak apa kali lu. Oke, Sen, silakan Sen. Pada yang terakhir ini anjing. Oke. Ini yang terakhir ya guys ya. Nih. Ahmad Saroni. Tolong. Bapak. Jangan dibaca itu live chatnya. Bapak. Beda pak. Demi Allah. Demi Allah itu nggak sengaja. Itu nggak sengaja. Beda pak. Ini ada kasus dukun di Medan pak, bukan Ahmad pak. Suraji. Ahmad Suraji. Kesat anjing. Bangsat. FVP 2 tahun ini anjing. Bangsat. Tipe O2 ternyata ada juga di Vincent. Anjing. Tipe O2 ada juga ternyata di Vincent ya. teman-teman ya. Apa ya? Jarvis Tanpa tolong. menyenggol satu sama lain ya guys ya. Itu Marco mau keluar katanya. Kan banyak kan namanya yang gitu kan banyak. Emang banyak. Betul. Gue juga kenal tuh 5 orang. Tapi Tapi belum kenalan aja. Ayo Pis, samatin gue Pis, samatin gue. Enggak mau lu aja sendiri aja. Oke. Pasif Itu ya. O2H juga ada di sini ya guys. Anjing, anjing. Yuk. Oke. Aduh anjing.
Oke, nah. Lanjut ya. Ahmad Suraji ya guys ya. Ya Suraji. Ahmad Suraji. Aduh. Yo. Ntar guys, ntar. Ngapain yang baca komen kan situ ada. Tolol. Nih, kita fokus serius dulu. Guys, ketik serius dulu guys, ketik serius dulu. Serius. Ketik serius. Gue butuh satu yang satu ini udah gue siapin dari lama. Please banget, ketik serius. Serius. Izin serius ya. Ini beneran ini serem nih. Serem. Saya menyelamatkan Anda ya. Ya. Oke. Udah. Reset. Ayo. Set, serius. Intrusive thoughts gue gak pernah menang anjing. Sekalinya menang kayak gini anjing. Bangsat. Ayo. Serius jadi Ahmad Suraji. Ya. Ahmad Suraji. Jangan ketawa anjing. Iya. Goblok sobat. Lahir 1949 di Medan. Iya, gue serius goblok anjing. Gue serius. Ayam. Ketik serius. Udah. Kalau nggak Bang Celing boleh kasih fotonya. Biar yang boleh tolong kasih fotonya. Nah. Maksudnya nggak perlu ditunjukin di ini juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ini Bang, lahirnya 1949 di Medan, Sumatera Utara. Dia ini sebenarnya peternak sapi Bang. Oke. Cuma dibalik itu semua. Serius anjing. Kan goblok. Kok ketawa anjing. Gak jelas. Kuat anjing. Gue tuh ya kebayang ini bakalan diklip sampai berbulan-bulan anjing. Bangsat, kenapa dia anjing? Ayo. Serius. Oke. Gue diem nih. Oke. Udah goblok ayam anjing. Ya udah diem. Ya. Udah lanjut lagi nih. Dia tuh sebenarnya peternak sapi, cuma dia tuh profesi satunya itu sebagai dukun, ya kan? Oke. Dukun atau Iya, dukun. paranormal. Paranormal. Bantu gue. Iya, gue bantu. Nah, jadi si Ahmad Suraji ini belajar dukun tuh dari mana? Dia tuh sebenarnya punya keluarga, bapaknya tuh sebenarnya udah meninggal dari dia umur 7 bulan. Nah, ibunya itu masih ada. Si Ahmad Suraji ini itu ternyata ditinggalin sama bapaknya buku-buku kayak buku-buku dukun Bang. Jadi bapaknya mantan dukun juga. Emang ada ya? Apanya? Buku-buku kayak magis gitu. Iya kayaknya kalau yang dari gue baca dia tuh belajar dari buku-bukunya Bang. Kayaknya pasti ada deh Bang. Cara nipu orang apa gimana? Enggak mungkin kayak bahasanya apa sih Bang kalau raja mungkin gitu-gitu ya. Raja. Oh. Yang kayak mantra-mantra gitu. Oh iya. Bukan, apa sih namanya? Sihir. Sihir yang kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh belajar Bang ilmu-ilmu hitam seperti itulah. Ya kan si Ahmad Suraji ini dia udah belajar kayak gitu. Terus. Nah, dia selama hidupnya dia tuh nikah. Nikahnya juga aneh. Jadi dia nikah sama 3 cewek. Jadi dia poligami. Dimana 3 ini Bang itu kakak adik kandung. Hah, kakak Beradik semua. Oh, ini nikahin tuh? Dia nikahin. Jadi misalkan ada kakak beradik 3 orang, itu dinikahin semua sama dia. Oh. GG. Terus. Nah, dia ini jadi dia tuh ngaku kalau misalkan ada satu malam di mana dia tuh dimimpin sama bapaknya. Dimimpin. Jadi bapaknya tuh masuk ke dalam mimpinya di mana dia bilang kalau misalkan si Ahmad Suraji ini kalau misalkan kamu mau punya kekuatan dukun yang bahasanya paling tinggi lah, tingkatnya paling tinggi, kamu harus ngabisin 70 wanita. Maksudnya ngabisin? Bareng kita. Maksudnya ngabisin? Bareng juga nih. Apa sih goblok? Enggak. Harus ngebun-bun 70 wanita, Bang. Hah? Harus ngebunuh 70 wanita. Oh, terus. Anjing. Nah, dan harus dikubur dengan ritual tertentu. Sebenarnya ada satu lagi yang harus dilakukan, cuma nanti yang kasih tahu di belakang biar ini. Dan dia percaya kalau dengan melakukan hal seperti itu, dia bakal mencapai kekuatan supernatural yang tinggi banget. Yang dia sampai obses banget Bang sama hal ini. Si Ahmad Suraji ini. Ya kan? Akhirnya dari tahun 1986 dia tuh beraksi sampai 1997. 90 dari tahun 86 sampai 97 itu berapa tahun tuh? 86 97 9 tahun 12 ya? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Nah, korbannya itu Bang, ternyata itu kebanyakan tuh wanita muda dari umur belasan tahun, kalau nggak salah 11 apa 16 gitu, sampai 30 tahun. Harus umur segitu. Enggak. Pokoknya yang penting wanita. Oke. Oh. Terus Ya kan? Caranya gimana Bang? Ini makanya ini orang rada-rada gila. Kenapa? Caranya
Jadi yang datang, yang korban-korbannya itu orang-orang yang datang ke dia bang, wanita-wanita yang datang ke dia Heeh. buat masang susu, Oke. minta penglaris, Heeh. minta jodoh, minta Heeh. susuk Di segala macam. bun-bun coy. Nah cara bun-bunnya itu lebih gila lagi. Jadi si si AS dukun AS ini dia tuh datang, dia bilang kalau misalkan mau dapat cepet dapat jodoh, Heeh. udah malam nanti ikutin aing ya, malam ikutin dia, Hmm. malam dibawa bang ke sawah, ke tepi sawah di dekat rumahnya itulah. Malam dibawa ke tepi sawah di dekat sana, itu gelap semua segala macam. Si Ahmad Suraji itu ngebuka gali kubur, Heeh. di gali kuburnya. Hmm. Korbannya disuruh masuk ke dalam bang, disuruh masuk ke dalam. Terus itu mereka disuruh, ada satu istilahnya guys yang apa sih namanya, bukan tapak apa gitu. Jadi dengan ritual, dengan cara menguburkan diri setengah, Oh, iya. sisa ini doang, sisa apa sih, Dada. ini ke atas, Oh, bahu, bahu. tangannya juga masuk. Saya Bahu. kepalanya Iya. doang yang bisa nafas gitu. Jadi dia nguburin setengah badannya itu. Nah itu tuh ritual itu seperti itu. Di ladang tebu katanya. Oh, di ladang tebu. Ya ada di ladang tebu, di ladang padi segala macem. Heeh. Kebun tebu ya. Nah itu di posisinya cuma yang munculnya itu cuma palanya doang. Heeh. Jadi leher pala itu cuma muncul. Nah waktu pas si Ahmad Suraji ini ada beberapa korban yang kayak dia datang, terus dia kayak itu posisinya telanjang ya bang. Siapa? Itu korbannya. Oh, terus? Korbannya tuh telanjang. Ada beberapa tuh yang gue baca tuh emang disuruh telanjang. Dan itu tuh kayak perhiasan-perhiasannya pokoknya nggak boleh dibawa lah. Itu udah pasti diambil dong sama dia. Modal. Modal. Nah si cewek-ceweknya ini itu yaudah di apa ya, si Ahmad Surajinya duduk di sini, terus dipangkuin kayak pala dilus, terus disekep, dicekek bang, cekek sampai udah kehabisan napas, udah sampai mati, dicekek. Ada yang cekek, ada yang pakai tali, ada yang wah macam-macam. Kenapa gue bilang ada yang pakai ini, karena totalnya bang, total korbannya itu udah 42. Anjing. Udah 42. Nah yang tadi yang belum bilang kayak ada satu lagi ritual, ini yang paling fucked up nih, fuck up lah. Jadi sebenarnya bukan cuma itu doang bang. Pertama dia itu harus kan ngabisin 70 korban. Yang kedua ritualnya apaan? Korbannya yang dikubur itu kepalanya harus ngadep ke rumah dia. Jadi ngadep ke rumah dia, dimana dia percaya itu untuk ngalirin energi ininya dia. Bentar, berarti itu di ladang isinya mayat semua dong anjing. Iya. What the hell? Itu di ladang tuh semua, di ladang semua itu bang. Terus udah meninggal? Nah itu kan dikubur, itu kan kalau misalkan udah dikubur kan bang. Cuma ada satu lagi bang, ternyata di dalam mimpinya dia, kamu bukan cuma harus ngebunuh 70, tapi harus minum air liur orang-orang ketika mereka udah sekarat. Anjing. Jadi waktu pas mereka udah mati nih bang, air liur terakhirnya itu Ambil. disantap sama Ahmad Suraji. Gak tahu diapain gimana, pokoknya disantap sama dia. Anjing. Itu tuh. Jadi Anjing. itu sebanyak 42. Jadi setelah korban tewas itu tubuhnya tuh dibiarin terkubur di kebun tebu, ya kan, dan kepala korban tuh selalu diarahin ke rumahnya. Anjing, bayangin aja 40 orang liatin Rumahnya. Iya anjing. Mayat. Cok. Itu Ketahuannya karena jadi si siapa? Ketahuannya tuh sebenarnya bukan langsung bang. Jadi dia sempat lewat dari polisi tuh sekali. Caranya lagi si Ahmad Suraji ini pernah datangin sama polisi sama korban terakhir, panggil aja namanya Dewi atau Ayu gitu. Bunga. Nggak, kita panggil namanya Dewi atau Ayu. Gue lupa, kalau nggak salah tuh namanya itu. Keluarganya ini suaminya itu nyariin si Dewi ini kan. Dewi ini suaminya ini ngaku kalau misalkan terakhir tuh dia nganterin nganterin si istrinya ke rumah si AS. Nganterin buat apa? Jadi suami istri ini ribut bang. Terus istrinya minta, oke, aing pengen ke dukun, pengen konsultasi. Ya. Nah terakhir kelihatan di situ tuh. Jadi udah ada laporan orang hilang nih si Dewi ini, ya kan. Terus si Ahmad Suraji bilang waktu pas datang polisi dengan tenang, dia bilang kemarin dia udah balik pas maghrib. Jadi dia bilang kayak gitu. Jadi dia yaudah dilewatin aja. Maksudnya nggak ada yang gimana. Jadi dia mengakui kalau misalkan itu orang datang, dia
konsultasi segala macam, dukun juga apa segala macam, dia minta bantuan dan lain-lain, tapi dia udah balik pas maghrib. Ternyata polisi nggak nyampe berhenti situ, polisi nggak sampai situ aja lah, dia langsung cari-cari tuh, di tracking ternyata banyak orang hilang di daerah sana, dan itu kebanyakan pasiennya si Surhaji ini. Barulah dicek-cek, ketahuan tuh di ladang tebunya 40 lebih mayat yang ditemukan. Nah ternyata waktu pas nama yang ditangkap itu tahun 1997, Sri Kemaladewi. Jadi itu yang bikin ketahuan. Oh iya. Ya kan. Akhirnya kalau ditangkap 1998 Bang, dia diadilin di Pengadilan Negeri Medan. Ya kan, dia terbukti bersalah melakukan pembunuhan berantai. Ditanya kan sebenarnya ininya ada berapa, korbannya ada berapa, dia ngaku dia sudah ngabisin udah 60 sekian. Hampir dong. Udah hampir. Tapi yang ketahuan yang karena nggak ada buktinya tuh Bang, ya, yang diadilin tuh yang yaudah yang 40 itu yang dibakar rumahnya. 40 sekian, dan akhirnya dia divonis hukuman mati dengan cara ditembak. Tapi 10 Juli 2008 dieksekusi. Hukuman dor. Tapi apa yang membuat dia bisa bermimpi itu ya? Kalau misalnya kayak drive-nya apa gitu. Mungkin kalau gue orang kan sekarang nonton film horor atau apa. Tapi gitu. yang di India juga gara-gara mimpi, Pe. Iya, maksudnya tuh kok dia bisa dapat imajinasi seperti itu, apa yang dia baca gitu anjir, imajinasinya seperti apa anjir. Ya mungkin ya Bang ya. Pasti ada faktor dari ibunya juga enggak sih? Karena kalau gue mencoba menelaah ya, karena kan dia dapat buku peninggalan bapaknya. Kan nggak mungkin buku itu tiba-tiba muncul aja, ya kan? Atau mungkin entah ibunya yang maksudnya ngasih ke dia, atau yang kedua ya memang dia menemukan aja bukunya, terus dia membaca-baca itu semua, itu menjadi sugestiin dia, terus dia tuh ngepikirin bapaknya. Dia kayak, "Jil, bapaknya ternyata dulu kayak gini ya. Bapaknya malamnya kebawa mimpi."